Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anton Sujarwo dari Universitas Terbuka Yogyakarta. Dalam kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang filsafat ilmu dan relevansinya dengan ilmu pendidikan sebagai bagian dari tugas mata kuliah filsafat ilmu untuk prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Ada 4 pertanyaan yang akan kita coba jelaskan di sini. Yang pertama adalah bagaimana filsafat ilmu memperkuat dan mengawasi eksistensi ilmu pendidikan. Kemudian yang kedua adalah pendidikan juga mampu memperkuat filsafat ilmu. Bagaimana caranya? Kemudian yang ketiga adalah filsafat sebagai pisau analisis. Dan yang terakhir adalah bagaimana contoh konkret implementasi filsafat ilmu dalam dunia pendidikan. Nah, untuk membahas keempat pertanyaan ini, kita mulai dari yang pertama. Yang pertama adalah bagaimana caranya filsafat ilmu itu memperkuat serta mengawasi eksistensi ilmu pendidikan. Nah, konsep ini sebenarnya dapat kita kembali lagi kepada argumentasi yang pertama tentang ontologi, epistemologi, dan aksiologi, yaitu kemudian bagaimana sebuah ilmu pendidikan diarahkan supaya objek kerjanya jelas, objek kajiannya itu jelas, kemudian metode yang digunakan juga tepat, kemudian tujuannya juga bermanfaat. Nah, untuk mencapai ketiga konsep ini, maka dibutuhkan sebuah konsep filsafat ilmu dalam ruang pendidikan tersebut yang dilakukan dengan 3 cara. Yang pertama itu dengan mengawasi eksistensi ilmu pendidikan. Yang konsep ini sebenarnya dapat kita analogikan secara mudah bagaimana ilmu pendidikan, sistematika pendidikan itu adalah kapal, adalah bahtera yang berlayar di lautan yang begitu luas gitu. Nah, untuk mencapai tujuannya, kapal ini atau bahtera ini, ia membutuhkan direksi atau arah. Nah, kompaslah yang kemudian menjadi alat bantu untuk menentukan arah tersebut. Nah, kompas ini menjadi posisi filsafat ilmu, di mana ilmu pendidikan menjadi bahteranya, dan filsafat ilmu menjadi kompasnya. Artinya, untuk mencapai tujuan pendidikan yang demikian luhur di masa depan, itu membutuhkan satu arah. Dan arah ini membutuhkan bantuan untuk menetapkan supaya arah itu tidak bergeser kemana-mana. Nah, kompas filsafat ilmu lah yang menjadi alat bantu untuk menjadikan tujuan tersebut tidak bergeser. Kemudian yang kedua adalah bagaimana filsafat ilmu memperkuat keilmiahan pendidikan. Nah, semua konsep, sistematika atau dunia pendidikan itu harus mempertimbangkan 4 substansial yang paling penting, yaitu ia rasional, logis, sistematis, dan berbasis bukti. Jadi pendidikan yang dilaksanakan dimanapun itu, ia harus memiliki 4 hal mendasar ini, yaitu rasional, logis, berbasis bukti, dan sistematis. Nah, untuk memastikan alur pendidikan, konsep pendidikan, sistem pendidikan ini benar-benar sesuai dengan rasional, logis, sistematis, dan berbasis bukti, ini juga menjadi domain di mana filsafat ilmu memberikan peran secara strategis. Kemudian yang ketiga, teman-teman semua, yaitu fungsinya filsafat ilmu yaitu memperkuat nilai-nilai pendidikan. Nah, pendidikan itu hanya bisa dianggap sebagai sebuah keberhasilan jika kemampuan orang untuk menjadi pintar secara matematis, pintar secara teoritis, itu juga dilengkapi dengan peningkatan kepekaannya terhadap kemanusiaan, peningkatan kepekaannya terhadap keadilan, dan juga kemanusiaan sosial serta peradaban dan lain sebagainya. Nah, untuk memastikan sistem pendidikan, keseluruhan dunia pendidikan ini, konstruksi pendidikan ini dapat juga membentuk manusia yang memiliki kemanusiaan yang baik, keluhuran budi, keadilan, dan juga kemajuan, maka filsafat ilmu kembali memerankan peran strategisnya di situ. Jadi filsafat ilmu juga membantu pendidikan untuk tidak hanya mencetak orang dengan tujuan supaya mereka pintar secara matematis, secara teoritis, tetapi juga menjadikan mereka peka secara kemanusiaan, keadilan, dan juga kemajuan sosial dan peradaban. Kemudian kita masuk ke pertanyaan yang kedua, teman-teman semua, yaitu bagaimana sebaliknya pendidikan yang bermakna juga mampu memperkuat filsafat ilmu. Nah, ada 2 konsep yang bisa ditawarkan di sini. Yang pertama, bagaimana dunia pendidikan itu sebenarnya menjadi laboratorium kehidupan. Melalui dunia pendidikan, proses belajar mengajar, dan lain sebagainya, didapatkan berbagai hal yang kemudian hal-hal itu mampu memperkuat konsep atau teori-teori di dalam filsafat ilmu. Karena sekali lagi, pendidikan menjadi laboratorium nyata kehidupan, di mana bisa ditarik kesimpulan bahwa misalnya metode ini seperti ini diterapkan dengan konteks masyarakat seperti ini tidak tepat, sehingga harus dirubah konsepnya supaya mencapai tujuan-tujuan pendidikan tersebut. Kemudian di sini dunia pendidikan juga membantu filsafat ilmu itu tetap relevan. Artinya ini bukan ilmu abstrak,
bukan ilmu yang hanya berperan dalam teori-teori saja, tetapi juga mampu terjun masuk ke dalam masyarakat atau sebuah sistem yang nyata. Nah, disinilah kemudian peran daripada pendidikan yang menjadikan filsafat ilmu sebagai ilmu yang benar-benar bisa dipraktikkan di dalam kehidupan. Artinya tidak mengambang saja atau tidak hanya hadir di dalam permukaan yang indah untuk dibicarakan tetapi kosong dalam implementasinya. Kemudian teman-teman yang ketiga adalah bagaimana kemudian filsafat ilmu dianggap dapat menjadi pisau analisis. Nah, ini kita kembali kepada konsep ontologi, epistemologi, dan aksiologi dalam dunia pendidikan ini. Dimana misalnya kita lihat di sini, ini ada masalah pendidikan, kemudian dibedah melalui pisau analisis itu, yaitu apa hakikatnya, apa hakikat masalahnya. Masalah ini sebenarnya berbicara tentang apa? Apa sebenarnya yang menjadi problem utama dari permasalahan yang ada ini? Itu pada aspek ontologi. Kemudian berkembang kepada aspek epistemologi, bagaimana cara mengatasi masalah ini, masalah yang sudah ada ini, bagaimana cara mengatasinya, bagaimana melewatinya, bagaimana mencari solusinya, dan lain sebagainya. Setelah berkembang kemudian masuk lagi kepada aksiologi, apa tujuan atau dampak yang diinginkan dari solusi yang sudah ditawarkan ini. Jadi sudah dapat masalahnya, bagaimana cara mengatasinya, apa tujuannya kemudian, apa dampaknya kemudian. Nah, setelah ini dipertimbangkan melalui analisis filsafat ilmu tersebut, dapatlah kemudian solusi pendidikannya. Apa yang kemudian menjadi rekonstruksi atau semacam bangunan baru dari permasalahan ini. Setelah dibedah melalui pisau analisis, maka didapatkanlah solusinya. Nah, sebagai penutup yang mudah terkait pisau analisis ini, kita kemudian bisa menganalogikan bahwa pisau analisis filsafat ilmu itu seperti sebuah pisau untuk mengupas sebuah buah, di mana ia kemudian mengupas kulitnya yang pertama melalui ontologi, kemudian mengupas isinya yang kedua melalui epistemologi, dan kemudian menentukan kualitasnya dalam aspek yang ketiga, yaitu aksiologi. Kemudian yang terakhir teman-teman semua adalah contoh konkret penerapan filsafat ilmu dalam dunia pendidikan. Nah, ini banyak teman-teman, teman-teman semua, bahwa misalnya kita bisa melihat bagaimana implementasi kurikulum merdeka yang berangkat dari pemahaman bahwa manusia, bahwa murid, bahwa siswa itu bukanlah wadah kosong yang menerima semua apa yang disalurkan kepada dia, tetapi juga merupakan entitas yang aktif yang harus menyuarakan juga pemikiran mereka, keaktifan mereka, dan perilaku mereka, yang kemudian menciptakan konsep kurikulum merdeka pada hari ini. Kemudian bukti lain atau contoh konkret lain yang bisa dilihat adalah misalnya ke dalam konsep berpikir kritis. Di sini konsepnya tidak hanya menginginkan atau mendorong siswa untuk menghafal dan lain sebagainya, cuman berpikir kritis, dihadirkan masalahnya, bagaimana mereka melihatnya secara komprehensif dan lain sebagainya, sehingga melahirkan peninjauan atau pemikiran-pemikiran yang kritis yang melahirkan masyarakat atau generasi-generasi yang tidak hanya menerima segala sesuatu yang disodorkan mereka, tapi juga mempertanyakan hal itu. Bagaimana eksistensinya, bagaimana keabsahannya, bagaimana keadilan dan kemanusiaan dan sebagainya. Inilah yang kemudian menjadi contoh konkret dari implementasi filsafat ilmu dalam dunia pendidikan. Baik, itu yang bisa saya sampaikan terkait presentasi untuk konteks ini, teman-teman semua. Terima kasih banyak atas segala perhatian, dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.